Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara dan saudari yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kalam. Babul kalam. Bab kalam. Kita baca dulu matan Al-Ajrumiyah. Qala al-muallif rahimahullah, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu menurut ulama nahwu adalah lafaz, kemudian murakkab harus tersusun, kemudian yang ketiga adalah mufid, harus memberi makna atau faidah, bil wad'i yang keempat harus menggunakan bahasa Arab. Jadi dalam ilmu nahwu kalimat atau kalam itu dikatakan kalam apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah harus lafaz, maka tulisan maupun isyarat itu tidak dinamakan kalam walaupun difahami. Misalkan saya suruh, ini apa artinya? Disuruh berdiri, isyarat untuk berdiri. Tapi apakah dikatakan kalam dalam ilmu nahwu? Tidak. Jadi kalam itu harus lafaz. Atau misalkan kita hadithun nafs, berbicara di dalam hati. Misalkan kita berpikir, nanti kalau misalkan selesai sekolah saya akan begini-begini, tapi dalam hati. Apakah dikatakan kalam? Bukan dikatakan kalam, harus adalah lafaz. Kemudian kalam yang kedua, syarat yang kedua harus murakkab, tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, jadi kalau satu kata saja tidak dikatakan kalam. Jadi satu kata tidak dikatakan kalam, harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Kemudian al-mufidu, syarat ketiga adalah harus memiliki makna, harus memiliki faidah. Walaupun dia tersusun dari 2 kata, kemudian dia dilafadzkan, tapi tidak memiliki makna, tidak memiliki faidah, maka tidak dikatakan kalam. Contoh misalkan, in dhahabta ilal madrasati, in dhahabta, jika kamu pergi ilal madrasati, ke madrasah. Ada in, huruf in. Dhahaba sama ta, anta 3, ila al madrasah ada 5 kata. In dhahabta ilal madrasah ada 5 susunan kata. Tapi ini tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak memiliki faidah, tidak memiliki makna yang sempurna. Misalkan, in dhahabta ilal madrasati, jika kamu pergi ke madrasah, mau ngapain? Ada perintah enggak? Ada perintah enggak di sini? Hah? Kalian paham enggak? In jalasta alal kursi, jika kamu duduk di atas kursi, mau ngapain? Mau kemana? Jadi kalimatnya belum sempurna. Maka tidak dikatakan kalam atau kalimat. Kenapa? Karena belum sempurna atau belum berfaidah, belum memiliki makna. Walaupun dia tersusun dari 2 kata, kalau dia memiliki makna atau faidah, maka dia dikatakan kalam. Misalkan Muhammadun qalibun, Muhammad seorang siswa. Ana jalisun, saya duduk. 2, ana dhamir sama jalisun isim. Ini adalah kalimat ana jalisun. Ini sebuah kalimat. Kenapa? Karena memenuhi syarat al-mufidu, yaitu memberi makna atau faidah. Kemudian syarat yang ketiga adalah bil wad'i, harus menggunakan bahasa Arab. Karena dalam ilmu nahwu yang kita bahas apa? Bahasa Arab. Tidak ada nahwu dalam bahasa
Indonesia. Misalnya, saya pergi ke pasar. Saya apa? Fi'il? Pergi? Tidak ada. Karena pembahasan ilmu nahwu itu adalah pembahasan bahasa Arab, kalimat atau kata-kata bahasa Arab. Maka syaratnya adalah kalam itu dinamakan kalam dalam atau menurut ulama nahwu adalah harus memiliki atau harus menggunakan bahasa Arab. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka kalimat tersebut dinamakan kalam. Jadi kalam dikatakan kalam apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah lafzun, harus dilafazkan. Kemudian murakkabun, harus tersusun. Minimal tersusun dari berapa? 2 kata. Minimal tersusun dari 2 kata. Terus mufidun. Apa itu mufid? Berfaedah. Jadi ketika seseorang berbicara, kalian memahami apa yang dia bicarakan. Kalian tahu apakah itu perintah, apakah itu berita. Kemudian bil wad'i, yang ketiga harus menggunakan bahasa Arab. Sehingga dengan terpenuhinya 4 syarat ini, barulah kalam itu dikatakan kalam. Kemudian insya Allah nanti akan kita bahas apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu bil wad'i. Lihat kitab masing-masing. Kalau seandainya satu saja syarat tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan kalam. Seperti misalkan, saya pergi ke pasar, lafaz enggak? Saya pergi ke pasar, lafaz enggak? Murakkab tidak? Murakkab tersusun dari saya pergi ke pasar. Faidah enggak? Faidah difahami. Kamu mengetahui berita kalau saya pergi ke pasar. Menggunakan bahasa Arab enggak? Apakah dikatakan kalam? Enggak. Karena satu syarat tidak terpenuhi. Ana, bahasa Arab. Lafaz enggak? Lafaz. Mufid enggak? Mufid. Ana, saya. Tapi apakah dia murakkab? Enggak. Tidak tersusun. Sehingga tidak tidak memenuhi syarat. Contoh-contoh kalam. Jadi kalam itu sudah kita jelaskan bahwasanya kalam atau jumlah, istilah lainnya apa? Kalam atau jumlah. Jadi kalam atau jumlah, dia dikatakan kalam apabila memenuhi 4 syarat ini. Kapan dia memenuhi 4 syarat ini? Apabila dia terdiri dari mubtada dan khobar, fi'il dan fa'il. Apabila mubtada ketemu dengan khobarnya, fi'il dengan fa'ilnya, maka dia dinamakan atau jumlah. Kalau misalkan mubtada tidak ada khobar, ya maka tidak dikatakan kalam atau jumlah. Misalkan kayak tadi, idza dhahabti ilal masjidi, apabila kamu pergi ke masjid. Sekarang saya suruh kalian melakukan apa yang kira-kira kalian lakukan setelah saya berbicara. Idza jalasti alal kursi, jika kamu duduk di atas kursi, apa perintahnya? Tidak ada. Apa beritanya? Tidak ada berita. Paham? Nah, kalau Fatimatu jalisatun alal kursi, Fatimah duduk di atas kursi. Paham nggak ini? Paham. Ada berita nggak di sini?
Berita, apa beritanya? Fatimah duduk di atas kursi. Tapi kalau idza jalasat Fatimatu 'alal kursi, jika Fatimah duduk di atas kursi, berita apa perintah? Tidak ada, belum lengkap. Misalkan idza jalasat Fatimatu 'alal kursi ajlisu ma'aha. Kalau Fatimah duduk di atas kursi, maka saya akan duduk bersamanya. Berita tidak di sini, paham tidak? Paham, karena sudah berfaedah. Nah, contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat. Jadi kalam itu memenuhi syarat apabila terdiri daripada mubtada dan khobar, murakkab tersusul dari mubtada dan khobar, atau fi'il dan fa'il. Contohnya, as-sama'u safiyatun. As-sama'u i'rabnya sebagai mubtada, safiyatun sebagai khobar. Mubtada dikatakan khobar jika ada mubtada dikatakan mubtada jika ada khobar dikatakan khobar jika ada mubtada. Tidak mungkin ada mubtada tanpa khobar, tidak mungkin ada khobar tanpa mubtada. Jadi susunan kalimat itu imma dia mubtada khobar, imma dia fi'il dan fa'il. Contoh yang kedua, yudhi'ul qamaru lailan. Bulan bersinar pada malam hari. Ini namanya jumlah fi'liyah karena terdiri daripada diawali oleh fi'il. Yudhi'ul qamaru lailan. Yudhi'u fi'il mudhari, al-qamaru fa'il, lailan dharfu zaman. Kemudian yanjahul mujtahidu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Orang-orang yang giat akan berhasil. La yaflahul kasulu. Orang malas itu tidak akan berhasil. Kemudian contoh yang lain, Allahu Rabbuna, Muhammadun Nabiyuna, Muhammad adalah Nabi kita. Ini contoh-contoh kalam yang memenuhi 4 syarat tersebut. Jadi as-sama'u safiyah, yudhi'ul qamaru lailan, yanjahul mujtahidu, la yaflahul kasulu, Allahu Rabbuna, Muhammadun Nabiyuna. Kemudian sekarang penjelasan unsur dari definisi kalam. Kita akan bahas apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu bil wad'i. Lihat papan. Kalam yang pertama adalah lafzu. Syarat kalam yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah was-sautul lafaz itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu dikatakan lafaz was-saut, suara. Berarti tulisan tidak dinamakan kalam. Harus saut mustamil, yang mencakup atau yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, sebagian daripada huruf hijaiyah. Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah itu namanya lafaz. Nanti kalau tulisan sama isyarat tidak dinamakan lafaz dan tidak dinamakan kalam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-murakkab. Apa itu al-murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa'aktsara. Murakkab
Sebab itu syarat yang kedua kalam itu adalah murakkab. Apa itu murakkab? Kata yang tersusun atau kalimat yang tersusun dari dua kata. Jadi minimal susunan kalimat itu kalam itu adalah dua kata. Fa'aktsara atau lebih. Kalau kurang dari dua, maka tidak dinamakan kalam. Seperti Muhammadun apakah kalam? Apakah dikatakan kalam kalimat ini? Tidak. Kenapa? Karena kurang dari dua. Syarat kalam itu dikatakan kalam apabila tersusun dari dua atau lebih dari dua. Misalkan, ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Ini kalam. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata. Ana Muhammadun. Kemudian syarat yang ketiga adalah lafaz murakkab al-mufid. Syarat yang ketiga adalah al-mufid. Apa arti al-mufid? Ma'afada. Perhatikan. Faidatan. Ma'afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Arti yang mufid adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Jadi sesuatu yang mengandung faidah. Sesuatu yang mengandung faidah yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Jadi ucapan yang memberikan makna yang sempurna atau faidah sehingga pembicara bisa berhenti berbicara. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu, maka pembicara bisa berhenti berbicara. Bihaitsu la yabqa as-sami muntadiran bi syai'in akhar. Perhatikan. Mufid itu artinya sesuatu yang memberi faedah atau memberi makna sehingga pembicara lebih baik diam setelah dia menyampaikan pembicara. Bihaitsu la yabqa as-sami' muntadiran li syai'in akhar. Di mana pendengar tidak perlu menunggu sesuatu yang lain. Contoh misalkan hari ini kita pergi ke pasar. Kalian yang mendengarkan ucapan saya menunggu sesuatu enggak? Apa kelanjutan pembicaraan saya? Perlu enggak? Ya perlu, sudah jelas. Hari ini kita pergi ke pasar. La yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Pendengar itu tidak perlu menunggu apa lagi. Atau misalkan kamu ambilkan saya sapu. Perlu enggak lagi tunggu pembicaraan lain? Nah, perlu, tinggal kalian berangkat ngambil sapu. Kemudian saya juga tidak perlu lebih baik saya diam. Kalau saya memerintahkan ambilkan saya sapu, sudah saya harus diam. Dan yang diperintah dia tidak perlu menunggu yang lain, tinggal apa yang diperintah, melaksanakan apa yang diperintah. Paham? Nah, jadi al-mufid artinya ma'afada faidatan, ucapan yang memberi faidah, yang memberi makna. Yahsunu sukutul mutakallim, pembicara mutakallim lebih baik dia diam setelah membicarakan atau mengucapkan sesuatu. Bihaitsu la yabqa as-sami' muntadiran li syai'in akhar. Di mana pendengar itu tidak perlu menunggu ucapan lainnya dari pembicara. Karena sudah jelas, kayak saya contohkan, ambilkan saya sapu. Kalimatnya sudah berfaedah, maka saya tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Dan yang diperintah tidak perlu menunggu kata-kata lain, kalimat lain. Tinggal ambil sapu, sudah selesai. Paham? Ini makna dari faidah. Kemudian al-wad'u, yang terakhir al-wad'u adalah
bil wad'il arabi, yaitu menggunakan min kalamil arab, yaitu menggunakan kata-kata yang digunakan oleh bangsa Arab. Nah, jadi inilah syarat-syarat kalam. Jadi dia dikatakan kalam apabila terpenuhi 4 syarat ini. Satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dinamakan kalam. Nah, jadi i'rab setelahnya itu ada i'rab. Jadi bisa dibaca. Contoh kemarin sudah kita ajarkan i'rab. Lihat. As-sama'u shafiyatun. As-sama'u mubtada. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalau di situ ad-dhammatu dhahirah ala akhirih sama. Kemudian shafiyatun khabar lil mubtada, khabar al mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Kemudian contoh yang lain, yudhi'ul qamaru lailan. Yudhi'u fi'lun mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-qamaru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah ad-dhahirah 'ala akhirih. Kemudian lailan dharfu zamanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah ad-dhahirah 'ala akhirih wa huwa muta'alliqun bil fi'li yudhi'u. Kemudian contoh yang ketiga, la yaflahul kasulu, la harfu nafyin, la mahalla laha minal i'rab. La yaflahu fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Al-kasulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Nah, di situ contoh-contoh, kemudian langsung ada contoh i'rabnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, anwa'ul kalimah. Lihat anwa'ul kalimah. Qala al-muallif rahimahullah wa aqsamu thalathatun. Macam-macam kata yang punya tashil, lihat dulu tashilnya. Wa aqsamu thalathatun, dan macam-macam kata itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Jadi kata dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Kalau bukan isim maka dia fi'il, kalau bukan fi'il maka dia huruf. Tidak ada kata yang keempat. Jadi isim, fi'il, huruf. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran atau kitab-kitab para ulama atau hadis-hadis, maka tidak keluar dari 3 kata ini. Kalau bukan isim maka dia fi'il, kalau bukan fi'il maka dia huruf. Jadi isim, fi'il, huruf. Ini macam-macam kata dalam bahasa Arab. Kemudian isim artinya apa? Isim artinya kata kerja, kata benda. Jadi isim itu artinya kata benda. Jadi semua benda yang ada di dunia ini adalah isim. Misalkan kolam, pen, kemudian meja, semua benda itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, kata kerja, fi'il, kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan atau kata yang menunjukkan perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Huruf ini adalah huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang menunjukkan atau yang memiliki makna, bukan huruf yang hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah tidak termasuk huruf kalimat atau kata. Misalkan alif, apakah kata? Ba, da. Jadi yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf yang menunjukkan atau yang memiliki makna. Dan coba sampai sini insyaallah nanti kita lanjutkan, kita ulang kembali pada penjelasan macam-macam kata.